lagi. Baik, selamat datang di podcast Krakatau Steel Persero TBK. Selamat datang pada Bapak Ibu yang sudah hadir berkenan untuk bersama kita semuanya dalam program Podcast KS. Ini podcast? Iya. Lah, emang kenapa, Pak? Kok nggak ada mic-nya, Pak? Nah, itu masalahnya, Pak. Kalau nanti saya kasih mic, nanti saya matiin masalahnya. Jadi hati-hati, Pak. Masalah mic itu agak sedikit riskan. Iya. Bisa aja Mas Yuda nih. Oke, baik. Gimana Mas Yuda, gimana? Siap, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita kedatangan tamu expertnya nih, untuk apa ya, bidang hygiene gitu ya, environmental gitu ya. Kita kedatangan tamu dari HSE Department, Bapak Reza Rinaldi. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih Mas Yuda. Baik, siap. Siap selalu ya, Pak ya? Alhamdulillah Masih sehat. aktif ya, Pak? Covid-Covidan, Pak? Waduh, lagi tinggi lagi nih Mas Yuda. Oke. Iya. Jadi sempat turun ya kemarin, sekarang jadi melonjak lagi. Betul. Berarti sekarang Lagi kesibukannya lagi vaksin ya, informasinya. Lagi vaksin booster nih buat semua karyawan dari keluarga KS Group nih. Baik, Ayo alhamdulillah. pada datang. Nah tuh jangan lupa. Jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk bisa melakukan vaksin booster ya, Pak. Ya. Dan di lokasinya di mana, Pak Reza? Di lapangan basket futsal The Level di KR. Oke, jadi buat penggiat olahraga pasti tahu ya, Krakatau Ria KR di depan Krakatau Junction. Nah, itu silakan datang di situ. Ada tenaga medis yang siap menyuntikkan vaksin buat Bapak Ibu semua. Oke. Nah, untuk mendukung itu semua, kita kan juga harusnya sebagai karyawan harus memiliki performa kinerja dan juga performa badan cukup sehat ya, Pak ya. Betul. Nah, ini kira-kira bagaimana nih tips dari Pak Reza selaku HSE Department Manager memberikan pemahaman kita semuanya untuk bisa sedikit berbagi tips menjadi seorang karyawan yang bisa disegani oleh banyak orang. Disegani ya? Bukan disegani kali ya, disayang kali ya? Disayang setiap orang. Baik, disayang dan disegani mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana nih Pak? Jadi di tengah pandemi ini tentunya paling penting kita jaga kesehatan ya, Mas Yuda ya. Jaga kesehatan ini bisa makan makanan yang bergizi, kita bisa olahraga, terserah olahraganya apapun gitu ya, yang penting sehat. Kemudian juga kita banyak mengkonsumsi vitamin gitu kan. Jadi kita nih walaupun pandemi tapi kerja bisa terus produktif, bisa bantu perusahaan. Kemudian juga kalau ada event-event kita bisa berpartisipasi dengan baik. Lagi rapat, either itu rapat offline ataupun online, kita bisa tetap bugar gitu ya, jangan sampai rapat tidur. Nah itu banyak kejadian di orang sana itu udah rapat, hal penting yang dibahas tidur. Nah itu komennya gimana Pak Reza? Ya kalau menurut saya mungkin bagi yang seperti itu nih punya dua jiwa. Jadi dua dunia ya. Jadi fisiknya tidur tapi nyawanya ikutan rapat. Jadi mereka terpisah. Iya, itu orang tertentu aja Mas. Kalau kayak kita orang biasa nggak bisa. Nggak bisa. Hanya orang-orang yang hebat. Rapat tidur di rumah. Siap. Jadi kita harus bisa memastikan kalau kita harus fokus ya Pak untuk fokus. Rapat. Nah, jadi tadi sampaikan bahwasanya kita harus menjaga kesehatan dan sekarang nih podcast kita itu disponsori oleh ini Pak, Vitamin C1000. Ini podcast yang tanpa mic itu ini ya? Betul, podcast tanpa mic itu disponsori oleh ini Bapak Ibu. Jadi tenang saja Bapak Ibu. Jadi vitamin C seceng. C seceng. Kalau 500 berarti berapa Pak? Gope. C gope. Lucu ya, lucu ya. Siap Bapak. Jadi next step kira-kira apa nih? Next tipsnya ini ya. Tadi kan nggak boleh tidur pada saat kita mengikuti rapat. Ya, salah satunya gitu ya. Yang kedua mungkin gini ya. Kalau saya tuh berpikiran kita ini kan sebagai karyawan tuh hidup itu nggak hanya sebagai dalam kedinasan aja ya. Kita juga punya kehidupan pribadi dengan keluarga, dengan tetangga gitu ya. Nah ini perlu juga kita pinter-pinter nih menyikapi antara memenuhi kebutuhan
kedinasan dengan kebutuhan pribadi gitu loh. Jangan sampai kecampur. Jadi harus seimbang ya. Harus seimbang. Ini contoh ya, contoh misalnya nih Mas Yuda nih di bagian apa? SDM ya kalau nggak salah ya. Nah, ditugaskan sama bosnya coba cek benchmark ke SDM sebuah perusahaan di kota A. Jadi saya harus pindah ke kota A gitu ya dari Cilegon gitu ya. SPD-nya 2 hari berangkat sendiri. Ya, senang saya Pak kalau dapat SPD. Oh iya. Pasti saya juga. Jangan sampai pas berangkat SPD ini uang SPD-nya malah dipakai juga buat ngajak keluarga gitu loh. Oke, jadi sekalian tamasya ya Pak. Wis. Enggak benar itu, enggak benar. Nah, itu salah. Jadi teman-teman jangan lupa ya, jangan sampai salah bosnya. Terus yang ketiga Pak Riza, apalagi nih Pak? Ini ya, apa namanya? Kemudian juga oh ya nih. Saya melihat sekarang ini kan eranya anak-anak milenial. Betul. Usia 35 gitu ya. 30 sampai 40 gitu kan di semua perusahaan baik BUMN gitu kan atau perusahaan apa namanya swasta gitu banyak milenial. Nah, ini jadi apa namanya tantangan tersendiri untuk kita nih, saya kayak Mas Yuda nih ya yang milenial ini gitu kan untuk pandai-pandai bersikap dalam menjalankan pekerjaan. Gitu. Salah satu contoh bersikap ini ya kita harus bisa menghormati rekan kerja kita. Jangan atasan terus yang dihormati. Betul. Jadi rekan kerja, sepantaran, bawahan, atasan. Apalagi kalau rekan kerja atau atasan kita, bawahan kita usianya lebih senior dari kita, gitu. Kita harus hormati. Kita juga harus hormati tamu-tamu kita, gitu ya. Jangan sampai saya ngundang tamu nih jauh-jauh datang dari luar kota diusir Mas. Padahal tamunya nggak salah apa-apa gitu kan. Ada lagi nggak nih Pak? Saya haus tip nih Pak soalnya Pak. Kira-kira apa lagi nih biar saya menjadi pribadi yang disegani dan disenangi banyak orang. Apa kira-kira nih? Ya apalagi ya tipsnya sih ya. Saya nih nggak pas kalau ngasih tips ke Mas Yuda yang emang sudah bertalenta seperti ini gitu kan. Gimana nih? Jadi bisa juga misalnya tips-tips itu balik lagi ke orang milenial nih ya. Kenapa saya bahas milenial kan karena insya Allah kalau usia panjang ini masa kerja kita masih panjang ya gitu ya. Betul. Ini saya men-share apa yang di-share oleh senior-senior saya ya. Siap. Jadi katanya kalian itu kalau nanti bekerja gitu ya suatu saat dapat jabatan gitu kan dapat posisi yang baik pastinya dapat fasilitas. Betul. Ada yang dapat fasilitas kendaraan dinas, ada yang dapat fasilitas laptop mungkin tuh rumah dinas gitu. Nah ini itu tuh hanya dititipkan Mas. Titipan sementara gitu kan. Jadi kita harus menggunakannya dengan baik untuk kepentingan perusahaan. Betul. Bukan untuk kepentingan pribadi. Betul. Jadi bijak-bijak dalam memakai fasilitas ya Pak ya. Betul. Oke siap. Jadi memang pada prinsipnya kalau kita sudah mendapatkan posisi lebih tinggi gitu ya, mungkin di posisi manapun lah pokoknya. Iya. Jadi dalam artian kita kalau misalnya ada fasilitas yang diberikan oleh siapapun ya diberikan rasa tanggung jawab untuk memakainya gitu ya. Betul. Jangan sembarangan gitu ya. Bapak Ibu ingat ya, tuh pesannya luar biasa. Tadi ada berapa tuh? Saya nggak ngitung, pokoknya banyak lah tipnya. Ada 20 ya tadi. Ada 20 pokoknya. Karena memang banyak banget nih tipsnya dari Pak Reza nih. Nah kira-kira ada lagi nggak nih Pak sebelum kita akhiri sesi kali ini? Mungkin cukup kali ya Mas ya. Paling saya berpesan aja kita saling mengingatkan antar kita di tengah pandemi ini ya kita sama-sama jaga kesehatan. Tadi ada olahraga, minum vitamin, makan yang bergizi. Kemudian bagi yang belum vaksin segera datang vaksin dimanapun itu di perusahaan masing-masing atau dekat rumahnya segera datangi vaksin itu kita cegah, kita usir COVID-19 ini. Amin. Mudah-mudahan PT Krakatau juga terbebas dari segala macam musibah ya Pak ya. Amin. Sekarang kan lagi pandemi gitu ya, jadi kita memang berperang bersama-sama untuk melawan COVID. Nah ini garda terdepannya nih saudara-saudaraku semua.
Jadi Pak Reza dan timnya ini luar biasa jadi memastikan bahwasanya Bapak, Ibu dan keluarga itu sudah tervaksin. Insya Allah, gitu insya Allah, ya. Jadi jangan sampai takut untuk vaksin Pak, Bu. Kalau memang ada keluhan tidak bisa vaksin mungkin dikonsultasikan dengan dokter ya Pak ya. Iya. Atau dengan personil dari Bapak Reza. Oke, baik. Luar biasa podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga, sudah diberikan tips yang luar biasa. Jadi saya menyimpulkan bahwasanya dalam bekerja, dalam beraktivitas apapun itu selalu punya sikap yang mencerminkan akhlak gitu ya Pak ya. Ya betul. Ya betul. Jadi kalau diberikan fasilitas kita harus amanah gitu ya, menjaganya bisa dipercaya gitu ya. Dan banyak yang lain. Bahkan kita juga harus berkolaborasi dengan orang lain gitu ya. Betul. Nah, itu kan salah satu wujud dari pencerminan core value kita ya Pak Reza ya. Akhlak dari Kementerian BUMN. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga mencerminkan hal yang sama. Oke, cukup sekian podcast kali ini edisi 16 Februari 2022. Saya Yuda Dwi Laksono dan Bapak Reza mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.